Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, teman-teman sekalian, ada seorang pencuri mengendap-endap di sebuah malam yang sunyi karena katanya kemaksiatan itu kan enak dilakukan pada waktu-waktu yang sunyi dan waktu-waktu yang gelap gitu ya. Nah, pencuri ini kemudian mengendap-endap berusaha sebaik-baiknya agar tidak ketahuan. Kemudian ternyata ketika dia sedang melaksanakan aksinya, kepergoklah oleh seorang hansip yang kebetulan lewat. Nah, maka hansip itu langsung berteriak, pencuri, pencuri, maling, maling. Langsung maling itu bilang, kamu ini jangan teriak-teriak. Nah, kenapa? Kamu itu mengganggu ketertiban umum. Kamu tuh provokatif sekali, sangat provokatif kamu ini. Jangan teriak-teriak. Kalau kamu teriak-teriak lagi, nanti saya bungkam mulutmu. Kenapa? Karena kamu sangat provokatif. Kira-kira keinget sesuatu nggak kalau misalnya saya cerita seperti ini? Harusnya teman-teman melihat pada kondisi sekarang, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika seseorang berdakwah, menginginkan kebaikan, memperingatkan masyarakat tentang sesuatu bahaya yang akan terjadi di masyarakat itu, di tengah-tengah mereka, maka dituduhlah orang-orang yang berdakwah ini sebagai orang yang provokatif, sebagai orang-orang yang melakukan ucapan-ucapan kebencian, sebuah ungkapan-ungkapan intoleran dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu usaha untuk membungkam dakwah, agar orang-orang itu jadi takut untuk berdakwah, agar orang-orang itu tidak lagi berdakwah dan tidak peduli lagi pada kemaksiatan. Mereka juga sering berkata, sudahlah urusan saya, urusanmu, urusanmu. Jangan kamu urusin urusan orang lain. Kamu nggak perlu urusin orang lain, yang penting dirimu sendiri beres dulu. Belum tentu juga orang yang sholat itu baik. Kalau seandainya dia sholat pun itu adalah urusannya dengan Allah, dan kita nggak perlu campuri. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang sekali lagi ujung-ujungnya apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah Anda berlepas daripada dakwah, Anda tidak lagi berdakwah karena Anda takut dibilang orang yang ngurusin orang lain, takut dibilang orang yang kepo, takut dibilang orang yang selalu peduli dengan urusan orang, selalu mau tahu aja dengan urusan orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena di dalam Islam, kepedulian kita terhadap orang lain memang kita wujudkan dengan dakwah. Selain daripada karena ini juga adalah kewajiban yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal, ulama-ulama banyak mengutip ungkapan ini dalam kitab-kitab mereka yang diyakini pertama kali diucapkan oleh Al-Qushairi. Jadi ucapannya adalah bahwa kalau kita melihat satu kemungkaran, lalu kita diam terhadap kemungkaran itu, maka ini layaknya setan yang bisu. Nah, jadi Anda mau pilih mana? Mau jadi setan atau mau jadi setan yang bisu? Lebih bagus mana? Ya nggak ada yang bagus sebenarnya. Nah, kenapa? Setan ngomong dengan setan bisu ya sama parahnya. Lah, kalau orang yang mungkar ini mendiamkan kemungkaran ini, ya sudah setan bisu pula gitu kan ya. Artinya adalah apa? Ya, kalau ada seseorang yang ketika dia melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang salah, dan dia diam, itu cukup untuk menjadikan dia temannya setan. Maksudnya apa? Turut untuk menjadikan dia untuk berkongsi bersama dalam keburukan itu. Lah, kenapa? Dia membiarkan keburukan. Walaupun ini bukan ayat Al-Quran, walaupun ini bukan hadis, tapi maknanya amat sangat sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya dan Rasul sampaikan dalam hadis-hadisnya. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi setidaknya harus ada di antara umat muslim ini satu kelompok yang mereka melakukan tugas-tugas di dalam Islam. Apa tugas-tugas di dalam Islam ini? Yang pertama adalah mereka melakukan yad'una ilal khair, menyuruh orang-orang yang di luar Islam untuk masuk kepada Islam, menunjukkan kebaikan Islam di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ya'muruna bil ma'ruf, mereka senantiasa menyuruh kepada kemakrufan, menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan mereka tunjukkan, mereka tuntun orang-orang untuk masuk ke dalam kebaikan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka senantiasa mencegah terhadap kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah, kelompok-kelompok inilah yang melakukan tiga tugas itu, mereka termasuk golongan-golongan yang beruntung. Nah, artinya ini adalah seruan daripada Allah kepada kaum muslimin untuk mengemban dakwah Islam. Mereka menyuruh kepada Islam bagi orang-orang yang di luar Islam. Yang kedua, mereka beramar ma'ruf dan mereka nahi munkar. Artinya, mereka tidak bisa mendiamkan kemungkaran yang ada di depan mata mereka. Ini pun ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka siapapun yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan dia. Jangan diam, tidak ada opsi diam di sana. Opsi yang kedua, kalau dia tidak mampu untuk mengubah dengan tangannya, fabilisani, fa in lam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Maka sampaikan kebenaran kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Fa in lam yastati fabiqalbi. Maka kalau dia tidak mampu lagi, maka ubahlah dengan hatinya.
atau minimal dia tidak menyetujui kemaksiatan itu, dia tidak meridhoi kemaksiatan itu, dia pergi daripada kemaksiatan itu sehingga orang tahu bahwa dia tidak suka dengan kemaksiatan itu. Tidak ada opsi di situ untuk menerima kemaksiatan, tidak ada opsi di situ untuk mengiyakan kemaksiatan, tidak ada opsi di situ untuk berdiam. Pilihannya cuma 3, ubah dengan tangan. Bila tidak mampu atau ketika kita menggunakan tangan atau kekuasaan ini lantas kita berhadapan dengan kemaksiatan yang lebih besar, maka opsi yang kedua, sampaikan dengan lisan. Kalaupun tidak bisa sampaikan dengan lisan karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan, maka yang ketiga, jauhi kemaksiatan itu, ingkari dengan hati, fadzalika adaful iman. Rasul sampaikan, maka mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Berarti kalau seseorang ketika melihat kemaksiatan, dia tidak mau mengubah dengan tangannya, tidak pula dia menyampaikan dengan lisannya yang benar, tidak pula dia ingkari dengan hatinya, maka selemah-lemah iman pun dia tidak punya. Ini yang mungkin harus kita sampaikan pada diri kita pribadi saat kita melihat sebuah kemaksiatan. Maka jangan takut dan jangan kita termakan dengan kata-kata, kamu jangan provokatif dong, kamu jangan mengucapkan ujaran-ujaran kebencian dong, kamu ini intoleran. Ketika kita berdakwah, lantas diomongan seperti itu, kita jangan termakan. Kenapa? Karena ini jelas-jelas adalah usaha untuk memadamkan dakwah. Namanya adalah blame the victim, salahkan korbannya. Sudah jadi korban, lantas disalahkan, seolah-olah ya tidak ada yang benar di dunia ini, yang benar hanyalah yang melakukan kemaksiatan. Maka ketika kita melihat kemaksiatan, tugas kita adalah berdakwah untuk mengubah kemaksiatan itu. Amar ma'ruf, nahi munkar. Pada orang yang belum berbuat kebaikan, kita serukan untuk berbuat kebaikan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita coba untuk ubah kemungkaran itu agar mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan berdiam diri ketika menyaksikan atau melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Persis sama seperti zamannya Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, seandainya dunia ini atau dakwah ini atau agama ini sebagaimana yang orang-orang tuduhkan bahwa yang penting kita tuh melaksanakan sholat, yang penting kita tuh adalah melaksanakan ketaatan pada Allah, cuma hal-hal pribadi saja, hanya pada ibadah mahdoh saja, maka Rasulullah tidak perlu berdakwah susah-susah, tidak perlu berdakwah pada Abu Bakar, tidak perlu berdakwah pada Umar, tidak perlu kemudian untuk mengislamkan Utsman, tidak perlu untuk mengajari Ali bin Abu Thalib. Lah kenapa? Cukup dirinya saja dan keluarganya saja yang masuk surga. Tidak perlu Rasulullah berdakwah, tidak perlu Rasulullah bersusah-susah mengambil sebuah resiko untuk melawan kebijakan-kebijakan zolim yang disampaikan pada saat itu oleh kafir Quraisy, yang diterapkan pada saat itu oleh masyarakat-masyarakat Arab. Tidak perlu sampai sesulit itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau diturunkan dengan Al-Quran dan kemudian wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau masuk mengubah keadaan-keadaan yang salah, lalu kemudian menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan itu berjalan dengan konsep-konsep Islam. Pemikiran yang Rasulullah bawa, yang beliau sampaikan, bisa jadi membuat orang-orang kafir Quraisy tidak suka. Bisa jadi membuat orang-orang jahil merasa terganggu dengan itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah akan menggantikan kezoliman, keserakahan yang mereka adakan sampai saat itu. Maka sama seperti sekarang. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di tengah-tengah masyarakat Arab, apa tuduhan terhadap beliau? Pembuat makar, perusak tradisi, pembuat agama-agama baru, pemuda-pemuda bodoh yang melawan tradisi dan adat istiadat. Ini yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Intoleran, merusak kemudian ketentraman umum, kerukunan umat beragama dan sebagainya. Ini yang dialamatkan pada Rasulullah saat Rasul menyampaikan kebenaran. Nah, jadi di dalam Islam panduannya sangat sederhana sekali. Kalau Anda melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kita, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tapi ingat juga, ketika kita mengubah kemungkaran, bukan berarti juga kita harus menjadi kasar. Bukan pula kita harus menjadi berkata-kata kotor, ikut-ikutan mencela atau mencaci maki. Islam mengajarkan kita ketika berdakwah harus dengan yang baik pula. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ahsan di situ adalah dengan cara yang paling baik yang kita mampu, dengan cara yang paling apik yang kita mampu. Ketika kita menyaksikan kezoliman-kezoliman sekarang, kita harus menyampaikan bahwa ini salah, dan menyampaikannya pun itu harus dengan cara yang terbaik. Catat kata ini baik-baik, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Karena itulah kebenaran yang kita punya, yaitu adalah Islam. Kita pahami betul-betul, kita ketahui dalilnya, lantas kita lihat sekarang apa yang salah.
Kita lihat sekarang apa yang tidak cocok dengan kebenaran itu. Ketika kita mengetahuinya, maka kita berusaha mengubahnya dengan cara yang terbaik. Bila saat ini kita menyaksikan misalnya penguasa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, kita tidak boleh mendiamkan. Bila kita menyaksikan sekarang ada kelompok-kelompok yang mereka tidak sesuai dengan Islam, kita juga tidak boleh mendiamkan. Bila saat ini misalnya kita menyaksikan individu-individu ada yang tidak sesuai dengan Islam, kita juga tidak boleh mendiamkan. Kita harus mengubahnya, tapi tentu saja dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dakwah. Tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, walaupun Anda dituduh sebagai provokatif, walaupun Anda dituduh sebagai intoleran, tapi kebenaran harus tetap disampaikan, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita bangga termasuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang senantiasa mengatakan dakwah-dakwah Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Senantiasa mereka beramal soleh dan mengatakan dengan bangga, kami termasuk bagian daripada umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.